Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama dengan kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 11 Februari 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta IWJ Hendricks dan kebaktian di Gedung Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai dengan panduan Tata Kebaktian Minggu Sengsara pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan 1 ayat 9 sampai 18 dan Injil Markus 9 ayat 2 sampai 13. Tiga, diberitahukan kepada jemaat bahwa pelaksanaan ujian akhir SMA SMK akan dilaksanakan pada hari Senin 4 Maret 2024. Sehubungan dengan itu maka doa pergumulan bersama akan dilaksanakan dengan peserta didik kelas 12 SMA SMK dalam jemaat bersama orang tua pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Peniel. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. 4. Sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari Saudara Revi Laratmase, Unit 1 Sektor Anggrek berupa uang sebesar Rp500.000 untuk Gereja Peniel. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 5. Nyanyian persiapan kebaktian, Kidung Jemaat nomor 354 bait 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dengan lembu Tuhanku di dalam kasih-Nya. Dengan lembu Tuhan di dalam kasih-Nya, mencari akan daku yang hilang berjalan. Bahana syukur terdengar seisi sorga menggelegar. Kasih-Nya mencari darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Dosaku telah dibasuh sehingga
mencari darah melunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Saudara-saudari jemaat, mari kita menghadap Tuhan. Hanya Tuhanlah gunung batu tempat perlindungan yang meluputkan kita dari segala bahayanya. Terpujilah Tuhan pelindung yang kekal. Dimuliakanlah Yesus Kristus Sang Penyelamat, Anak Tunggal Bapa yang menderita sengsara demi menebus dosa dunia. Terpujilah Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Oleh kuasa Roh Kudus kita dituntun berkarya di bumi ciptaan Tuhan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Terpujilah Roh Kudus yang memimpin gereja sepanjang sejarah. Maka ibadah Minggu Sengsara pertama ini terjadi di dalam nama Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Damai Sejahtera Allah menyertai saudara juga. Mari silakan duduk. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pengakuan dan harapan. Saudara-saudari, jika kita yakin dan percaya bahwa hanya Yesuslah gunung batu perlindungan kita, maka di atas segala kelemahan dan dosa-dosa kita, marilah dengan jujur kita mohon belas kasihan dan pengampunan di hadapan Dia yang berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Dengan penuh kesungguhan hati, biarlah masing-masing orang tunduk di hadapan Allah dan mengakui dosa-dosanya. Ya Tuhan,
Andaikan Engkau mengingat-ingat semua kesalahan kami, maka kami tak akan mampu bertahan di hadapan-Mu. Bebaskanlah kami dari jaring-jaring kejahatan yang menjerat, dan putuskanlah rantai-rantai dosa yang membelenggu kami. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat, tolonglah, dan padukan hidupku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas bumi tempat kami hidup ini, dan selamatkanlah kami oleh kasih setia-Mu. Ajarlah kami untuk berlaku setia dan adil demi membangun kehidupan bersama. Hanya Tuhan sajalah perlindungan yang tentram. Berikan daku yang lemah, hati kuat dan tenang. Di Kau saja yang tetap, sumber pengharapanku. Biar aku Kau dedap di naungan sayap-Mu. Saudara-saudari jemaat, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ingatlah sabda Yesus, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Dariku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung
dipersilakan berdiri sebagai tanda kesediaan untuk menjalani hidup yang baru. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 15-16. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita akan membaca Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Ketong berdoa. Di tengah-tengah kebaktian di hari Minggu sengsara yang pertama ini ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab yang merupakan kebenaran firman-Mu. Kami mohon dengan sungguh ya Tuhan, sucikanlah hati kami, bukalah akal pikiran kami, dan mampukanlah kami agar apa yang kami baca dan dengarkan ini boleh kami maknai, kami pahami, dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab ketong hari ini terbaca dari dua bagian pembacaan Alkitab. Yang pertama yaitu Markus 9 ayat kedua hingga ayatnya yang ke-13. Markus 9 ayat kedua hingga ayatnya yang ke-13. Dan pembacaan yang kedua terambil dari kitab Ulangan. Ulangan 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-18. Markus 9 ayat 2 hingga ayat ke-13 di bawah judul Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka,
Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu. Sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya-tanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Pembacaan kita yang kedua itu kitab Ulangan 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-18. Di bawah perkop riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan pikiranmu. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka kamu akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kuanjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu, demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang-orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarkannya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Demikianlah pembacaan Alkitab ketong pada saat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita telah memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Dan menarik saudara-saudara sekalian, bahwa dalam Minggu Sengsara yang pertama ini pula akan kita terlibat di dalam pemilihan umum yang akan berlangsung nanti tanggal 14. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus bisa melihat apa makna, apa arti pemilihan umum itu bagi kita di dalam iman kita. Para caleg sudah mempersiapkan diri, dan saya lihat di sini di dalam jemaat ada 5 orang yang akan menjadi caleg. Nah, semuanya ini kita mau meletakkannya di dalam pergumulan kita sebagai umat Tuhan. Dan untuk itulah kita coba merenungkan kedua pembacaan kita tadi, yaitu dari Markus 9 dan Ulangan 1. Apa artinya saudara-saudara sekalian bahwa pemilihan umum itu berlangsung di dalam pengalaman orang Kristen, pengalaman imannya adalah Minggu Sengsara yang pertama. Dan kita punya ibadah ini dan seluruh kegiatan pelayanan dalam minggu ini juga berlangsung di dalam semangat mengingat penderitaan, kematian dari Tuhan Yesus. Apa artinya mengingat saudara-saudara sekalian? Ya, pertama-tama katakanlah bahwa kita mengingat penderitaan Tuhan, kita mengingat betapa Ia diolok-olok, betapa Ia disesah, betapa Ia disiksa, dan betapa Ia disalibkan, bahkan disalib pun cemoohan-cemoohan dilontarkan kepadanya sampai kepada kematiannya. Saya yakin kita semua mengingat cerita itu. Tetapi sebagai seorang Kristen yang dewasa di dalam iman, maka kita tidak boleh berhenti hanya mengingat cerita. Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk merenungkannya, mengambil maknanya, menghayatinya, dan kemudian berjalan mengikuti jalan yang Tuhan Yesus telah bentangkan, telah buka di depan kita. Ya, saudara-saudara sekalian, yang harus kita ingat, yang harus kita fahami, dan harus kita hayati adalah maknanya bahwa penderitaan Tuhan adalah jalan yang dipilih oleh Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita, untuk saudara dan saya, untuk menebus kita dari ancaman kematian karena kuasa dosa. Baik kematian dalam arti fisik, tapi terutama adalah ancaman kematian di dalam berbagai kecenderungan kuasa dosa yang muncul di dalam hidup kita. Dan kalau kita mengingat kuasa dosa itu, saudara-saudara sekalian, kita bisa lihat banyak bentuk-bentuknya. Ancaman penyakit
ya ancaman kesusahan, ancaman macam-macam yang kita hadapi dalam hidup kita. Tapi dalam kaitan dengan pemberitaan firman ini, saya memperhatikan dua hal. Yaitu kecenderungan untuk berkuasa. Dan yang kedua, keserakahan. Dua hal ini akan kita renungkan ketika kita menghayati penderitaan Tuhan Yesus Kristus itu. Yang pertama adalah keinginan untuk berkuasa. Saya yakin bahwa kita semua saudara-saudara sekalian ingin juga memiliki kuasa. Sekecil apapun kita ingin memiliki kuasa. Kecenderungan supaya kita dipuji orang oleh karena perbuatan kita dan seterusnya, itu ada di dalam diri kita masing-masing. Dan di dalam Injil Markus, saudara-saudara, kalau saudara baca, kecenderungan untuk menjadi orang yang lebih hebat dari yang lain, kecenderungan untuk menduduki posisi yang penting, itu selalu ada di dalam para murid. Para murid ingin sekali menjadi orang yang lebih besar. Kalau saudara baca Injil Markus, saudara akan temukan itu. Orang ingin menjadi yang besar. Para murid bertengkar, siapa yang paling besar di antara kita? Yang 12 orang itu. Demikian juga Yohanes dan Yakobus. Ya, kita tahu anak-anak Zebedeus. Juga datang kepada Yesus dan meminta supaya mereka bisa duduk di sebelah kanan dan kirinya ketika Yesus dimuliakan nanti. Dan di dalam pembacaan kita dikatakan pada waktu Yesus dimuliakan, pembacaan yang pertama Markus 9, ketika Yesus dimuliakan, muncullah Musa dan Elia bersama-sama dengan dia. Suasananya begitu indah, walaupun mencekam. Petrus berkata, "Rabi, lebih baik kita bikin 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Supaya apa? Supaya suasana kemuliaan itu tetap dipertahankan. Ya, supaya para murid bisa mengambil bagian di situ. Suasana kemuliaan, suasana yang luar biasa, suasana kekudusan. Dan itu kecenderungan dari para murid. Bukan saja para murid pada waktu lampau, 2024 tahun yang lalu, juga para murid sekarang ini, saudara dan saya. Kecenderungan itu ada. Petrus ingin supaya kemuliaan yang ditampakkan oleh Yesus dipertahankan. Tetapi apa kata Yesus? Apa kata Allah? Ketika Petrus ingin mempertahankan kemuliaan itu, ada suara Allah yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih. Dengarkanlah dia." Dengarkanlah dia. Artinya apa? Dengar apa yang ia katakan. Itu yang harus kamu jalani. Dan apa yang Yesus katakan? Anak manusia akan mengalami penderitaan. Dia akan ditolak oleh tua-tua. Dia akan disiksa. Dia akan mengalami banyak penderitaan. Akan mati. Tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang harus kamu dengar. Sebab itulah jalan yang sementara diperlihatkan oleh Yesus untuk para pengikutnya. Dan oleh karena itu dalam ayat yang berikut dalam pasal 8, Ibu Bapak nanti baca di rumah.
Tuhan Yesus bilang, siapa yang mau ngikut aku, ya dia harus, apa ya Bapak? Ada 3 hal. Apa itu Bapak? Harus menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikut aku. Ini yang Tuhan Yesus ingin supaya kita hayati itu. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu besar kasih-Nya, yang kasih-Nya tidak terbatas, sehingga Ia berkenan hadir menjadi bagian dalam hidup kita, mengalami kesusahan kita, mengalami penderitaannya sampai kepada kematian. Dan jalan itulah yang harus dijalani juga oleh orang-orang Kristen. Nah, di sini beta ingin ketong hati-hati. Mengapa? Karena ayat ini sering orang salah paham. Ayat ini orang bilang, ya orang Kristen itu mesti menderita. Menjadi orang Kristen mesti menderita. Ada orang berpikir begitu. Ada ibu bapak yang berpikir begitu juga. Sehingga bagus. Sebab cara berpikir begitu salah. Orang Kristen adalah orang-orang yang ditebus. Orang Kristen adalah orang-orang yang diselamatkan. Bukan orang-orang yang dipanggil untuk menderita. Bukan. Dalam Injil Yohanes, pasal 10 ayat yang ke-10 bagian B dikatakan, aku datang, aku ini artinya Yesus. Aku datang untuk memberi mereka hidup. Dan hidup dengan segala kelimpahannya. Menjadi orang Kristen berarti mestinya menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena diselamatkan. Karena dikaruniai hidup yang berkelimpahan itu. Dan oleh karena itu, menjadi orang Kristen berarti pula berjuang untuk menjadi lebih baik dalam hidup. Berjuang untuk melakukan hal yang baik. Berjuang untuk menolong orang. Berjuang untuk turut rasa susah dengan orang yang susah. Menangis dengan orang yang menangis. Tapi bergembira juga dengan orang yang bergembira. Menjadi orang Kristen berarti menjadi pejuang, saudara-saudara sekalian. Pejuang untuk kebaikan banyak orang. Ini yang harus kita pegang. Nah, barangkali saudara-saudara bertanya, kalau gitu apa hubungannya dengan penderitaan? Dalam perjuangan untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita, bahkan bumi ini. Kalau penderitaan harus kita tempuh. Kalau kita harus susah untuk itu. Maka sebagai orang Kristen, kita menempuhnya. Kita mengambilnya. Nah, oleh karena itu di dalam liturgi tadi saudara dengar kutipan dari 1 Petrus. Kalau kamu menderita, jangan menderita karena melakukan kejahatan. Jangan menderita karena mencuri, membunuh, merampok dan seterusnya. Tapi kalau saudara menderita karena saudara melakukan kebaikan. Itu orang Kristen. Tidak takut menderita. Karena kita dipanggil untuk melakukan kebenaran. Ini yang saya yakin banyak orang salah paham di sini. Dan itu yang ingin saya tekankan kepada saudara-saudara sekalian.
Tetapi jalan ini, saudara-saudara sekalian, bukan jalan yang gampang. Bukan jalan yang mudah. Karena apa? Karena di dalam diri kita, di dalam hati kita itu ada kecenderungan-kecenderungan yang akibat kuasa dosa itu yang turut mempengaruhi kita. Seperti tadi saya katakan, kecenderungan untuk berkuasa. Itu kecenderungan yang selalu muncul di dalam hati kita. Nah, kalau kita bilang kita harus waspada terhadap itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh berkuasa. Tidak. Kuasa itu perlu. Untuk mengatur orang banyak, kuasa itu perlu. Pemimpin perlu kuasa untuk mengatur orang banyak. Pertanyaannya adalah kuasa untuk apa? Sebagai orang Kristen, kuasa itu bukan kuasa untuk menindas. Tetapi kuasa untuk membebaskan, kuasa untuk menolong, kuasa untuk memberdayakan. Itu panggilan kita. Dan itulah kuasa yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ini yang harus diperhatikan oleh para caleg yang akan mengikuti pemilu tanggal 14 itu. Penting bagi seorang Kristen untuk merenungkan itu. Beta jadi caleg ini for apa? Supaya beta dihormati, supaya beta menjadi orang yang tinggi, supaya di dalam tangan beta ada kekuasaan. Itu kecenderungan banyak orang. Tapi sebagai seorang Kristen, menjadi caleg itu berarti berusaha untuk menjadi lebih baik di dalam pengabdian kita. Itu hal yang harus kita ingat. Kalau kita menjadi calon anggota legislatif, apa di kota, di provinsi atau DPR pusat, menjadi anggota DPD, maka tanamkanlah itu di dalam pikiran saudara. Saya menjadi caleg, saya menjadi anggota legislatif, supaya saya bisa mengabdi dengan lebih baik dan berpengaruh besar bagi banyak orang. Itu hal pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, kecenderungan keserakahan. Kalau saudara membaca pembacaan kita yang kedua dalam Ulangan itu sudah disebutkan syarat-syarat menjadi pemimpin. Kita bisa simpulkan dalam dua hal. Takut akan Tuhan dan berlaku adil. Itu menjadi pemimpin. Takut akan Tuhan. Sebagai seorang yang beragama, apalagi sebagai seorang Kristen, takut akan Tuhan. Dan berlakulah adil. Tegakkanlah keadilan. Tapi menegakkan keadilan itu tidak gampang. Tidak gampang. Karena apa? Karena dia juga berkaitan dengan diri kita, kecenderungan-kecenderungan yang tadi itu. Kalau saudara baca pembacaan yang kedua tadi Ulangan itu dia punya ayat yang paralel, ayat yang sejajar, itu sama dalam kitab Keluaran. Keluaran 18. Dan di dalam Keluaran 18 itu syarat-syaratnya juga sama, mesti takut Tuhan, ya, mesti dapat dipercaya, dan yang ketiga ini yang saya mau tekankan, menolak suap, membenci suap. Ini yang saya kira perlu kita renungkan juga. Menolak suap menjadi penting bagi kita, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita sebagai seorang Kristen, kita lupa hal ini. Kita lupa tentang ancaman suap ini.
Sebagai orang Kristen kita hadir dalam kebaktian, kita memberi persembahan, memberikan persembahan persepuluhan. Itu baik. Tetapi sadarkah kita mengapa kita memberikan persembahan-persembahan itu? Mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Kalau orang Kristen beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, hadir dalam kebaktian seperti begini, memberikan persembahan kepada Tuhan, menyanyikan lagu pujian, memberikan persembahan persepuluhan, itu adalah tanda syukur kita. Syukur karena kita sudah mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan oleh karena itu kita dapat memberikan persembahan syukur itu dengan lega hati. Lain daripada orang yang berpikiran suap. Banyak orang yang suka suap. Kalau orang yang berpikir suap, saudara-saudara sekalian, maka dia melihat kebaktian, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan semua yang dia lakukan itu bukan sebagai tanda syukur, tetapi supaya dia bisa bujuk Tuhan. Seolah-olah Tuhan ini suka suap seperti dia. Ini ancaman terbesar bagi orang-orang Kristen. Tuhan menolak suap. Karena suap itu sangat berbahaya. Saudara tidak bisa menegakkan keadilan kalau saudara suka suap. Karena keadilan itu berarti sesuai dengan jumlah suap yang diterima. Orang kasih besar, adil. Orang yang kasih kecil, yang adil. Itu ancaman kita juga bagi anggota legislatif. Ancaman keserakahan itu. Suap menyuap kadang-kadang akan menjadi hal biasa di dalam masyarakat. Tapi kita mesti sadar sebagai orang-orang Kristen bahwa kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Karena menyuap berarti kita mendiamkan keadilan. Kita memperlakukan orang lain bukan sebagai sesama kita yang kita hormati. Kita melihat mereka semua sebagai alat saja. Hati kita penuh dengan keserakahan. Itu bahaya. Oleh karena itu kepada para caleg, mohon maaf, saudara berlima, saya tidak tahu apakah hadir dalam ibadah ini, tapi saya harus bilang, di dalam pikiran saudara jangan ada harta, jangan ada uang. Sebagai yang pertama, memang kalau saudara menjadi anggota legislatif, saudara punya gaji sangat besar. Tapi jangan taruh itu di muka. Sebab kalau saudara taruh itu di muka, bahwa nanti beta dapat uang banyak, nanti beta dihormati, maka akhir dari perjalanan saudara adalah penjara. Dan seluruh karier saudara akan runtuh. Tidak ada kesempatan lagi kepada saudara untuk dipercaya oleh orang. Ini yang harus kita pegang. Menjadi orang Kristen berarti menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus berarti berjuang untuk keadilan, berjuang untuk kebaikan, dan menolak suap. Ini harus kita hayati di dalam hidup kita. Dan kita berharap, kita berdoa untuk kelima saudara kita ini. Juga kepada semua saudara yang lain yang berjuang untuk menjadi anggota legislatif. Supaya mereka menjadi orang-orang yang tidak gila kuasa dan tidak gila harta. Tapi mereka menjadi orang-orang yang setia, yang melihat kedudukan mereka sebagai kesempatan untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang sudah memiliki hak pilih, pilihlah orang-orang yang takut Tuhan. Pilihlah orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan.
Dan pilihlah orang-orang yang anti suap. Oleh karena itu, jangan pilih orang yang kasih apa-apa per saudara-saudara. Jangan. Tapi pilih karena dia dapat diandalkan. Dia adalah orang yang takut Tuhan. Dan dia adalah orang yang bersih. Maka pilihan-pilihan kita itu saudara-saudara sekalian akan berpengaruh ke 5 tahun ke depan. Apakah masyarakat kita akan menjadi makin baik atau makin buruk? Itu panggilan iman kita, saudara-saudara sekalian. Takutlah Tuhan, berlakulah adil, dan anti suap. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuki saat teduh beberapa detik. Saudara-saudara jemaat dipersilakan berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini. Dengan berkata begini, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengar lagu pujian dari anak-anak kita, ukulele sektor Bakung.
Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, berilah persembahanmu dengan rasa syukur dan sukarela, karena Kristus telah berkorban sebagai korban yang agung demi keselamatan kita semua. Sambil persembahan syukur diberikan dan juga persembahan persepuluhan, sama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 bait yang pertama dan seterusnya. Yang Maha Kasih itu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kasih sorgawi sumber selamat, kasih sorgawi penghiburku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Oh kasih Allah pelipur lara, oh kasih Allah bahagiaku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Akulah waris surga
surgawi, akulah waris tempat kekal. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau kupuji kasih abadi, Engkau kupuji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan yang pertama ini, kami boleh membawa persembahan syukur dan persembahan persepuluhan di dalam gereja ini Bapa. Biarlah apa yang kami berikan di saat ini yang Kau terima dan sucikan itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu juga ya Bapa, semua berguna bagi dan untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Terkhususnya berguna bagi pelayanan sesama kami. Ini kami Bapa dengan seluruh ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami yang kami bawa di saat ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara jemaat, kita akan mendengar lagu pujian solo dari Nona Jelita Berhitu. tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
kecil jelita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat. Mari kita mulai doa kita ini dengan masing-masing menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Saya kasih kesempatan beberapa detik saat teduh, masing-masing angkat hati, cari hubungan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa kita. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu bahwa di tengah-tengah kesibukan kami, Tuhan menggerakkan kami dan mengumpulkan kami sebagai persekutuan yang beribadah kepadamu di sini. Kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami, dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat, sehingga kami bisa mengelola hari-hari hidup kami dengan baik dan menjadi orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan kepada sesama kami. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon Tuhan memberkati setiap rumah tangga dalam jemaat ini. Tuhan mendengar doa dan harapan mereka kepadamu. Dan Tuhan kiranya menuntun mereka selalu pada jalan-Mu. Kami berdoa untuk para pendeta, para penatua dan diaken. Kiranya mereka dikuatkan, diberi hikmat, diberi kesehatan, supaya mereka dapat menyelenggarakan pelayanan ini dengan baik bagi pertumbuhan iman umat-Mu. Tuhan Yesus berkati wadah-wadah pelayanan. Tuhan Yesus memberkati pimpinan-pimpinan sektor dan unit. Tuhan Yesus memberkati para pengajar sekolah minggu, para pengajar katekisasi. Tuhan memberkati pelayanan diakonia dan pastoral. Tuhan Yesus memberkati para tua agama, saudara-saudara yang terlibat di dalam ibadah kini, kolektan, kantoria, paduan trompet, adik kecil jelita, maupun ukulele sektor Bakung. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Berkatilah saudara-saudara yang menangani sound system dan multimedia. Jadikanlah anak-anak-Mu ini alat damai sejahtera dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang bergumul dengan penyakitnya. Bapak Pendeta sampai di usia senjanya. Ibu Diaken Esther Waifli. Ibu Luisa Maria Telapesi yang sekarang di Rumah Sakit Lemena. Saudara Rian Resubun. Ibu Nur Sohoka yang berada pada masa pemulihan. Bapak Sony Werinusa yang sekarang di Rumah Sakit Umum. Tuhan hadir, berkaryalah dalam hidup mereka. Berilah kekuatan dan kesempatan untuk menjadi sembuh. Obat, makanan, dan seluruh tindakan medis kiranya diberkati oleh Tuhan. Ya Allah Bapa, kami merasakan kedukaan dari keluarga Waifli Palapesi yang kehilangan orang tua yang dikasihi. Hiburlah mereka ya Tuhan, kuatkanlah mereka. Gerakanlah kami juga untuk menopang mereka dalam masa-masa duka ini.
Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa persidangan jemaat kategorial Niel Bentas yang ke-36 telah selesai. Tuhan berkati setiap keputusan dan gerakanlah kami semua sebagai pelaksana untuk melakukannya bagi kebaikan pertumbuhan jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa, kami bersyukur dan berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak dari sektor Bakung yang mempersembahkan puji-pujian ukulele, anak kami Jelita Berhitu yang menyanyikan pujian kepadamu. Berkatilah mereka ya Tuhan supaya mereka terus bertumbuh dalam cinta kasih dan kesetiaan kepadamu dan makin besar dalam anugerah Tuhan, makin besar dalam pengabdian mereka. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi saudara-saudara yang mau mengambil bagian dalam proses caleg. Tuhan mohon berkati Ibu Ika Pagaya Muskita, Bapak Robi Lewir, Ibu Melvian Samia Putih, Nunu Neting, Ibu Welma Tetelepta, Bapak Elsius Haumahu. Ya Tuhan, berkenanlah kiranya memberkati mereka sedemikian rupa, supaya kesempatan pemilihan umum menjadi kesempatan anugerah Tuhan bagi mereka. Kalau mereka terpilih, Tuhan kuatkan mereka, hikmati mereka dengan kasih sayang-Mu, supaya mereka akan menjadi pejuang-pejuang keadilan dan kebenaran, orang-orang yang melakukan kebaikan bagi banyak orang dan anti suap. Tapi kalau ada di antara mereka yang tidak terpilih, Tuhan kuatkan dan hiburkan, dan biarlah Tuhan memberi kesempatan-kesempatan lain bagi mereka untuk tetap menjadi saksi-Mu dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan proses pemilu 14 Februari nanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah saat itu menjadi saat yang diberkati Tuhan, yang akan membawa perubahan baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Ya Allah Bapa, berkatilah pelayanan gereja ini. Berkatilah pimpinan sinode klasis dan jemaat. Berkatilah pemerintah kami dari presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara. Berkatilah gubernur, wakil gubernur, dan para staf. Berkatilah pejabat wali kota dan stafnya. Berkatilah Pangdam dan Kapolda dan seluruh jajarannya. Ya Allah Bapa, biarlah kami semua menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk kebaikan banyak orang. Ya Allah Bapa, inilah doa dan harapan kami kepadamu. Biarlah kenyataan cinta kasih Tuhan dapat kami alami dalam hidup ini. Dan biarlah harapan kami dan doa ini Tuhan jawab, karena kami menyampaikannya kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita ini. Dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 425 bait yang pertama. Berkumandang
suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Saudara-saudara jemaat, pergilah, masukilah lorong-lorong kehidupanmu. Beritakanlah Kristus yang tersalib itu sampai ia datang kembali. Untuk tugas itulah, mari kita mohon berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara-saudari dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara-saudari, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara-saudari berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.